Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di kelas administrasi umum bersama Bu Citra dalam bab 1, kegiatan administrasi perkantoran. Nah, oke, kita sekarang akan membahas administrasi. Administrasi berasal dari kata ad dan ministrate. Ad artinya pada, ministrate artinya melayani. Sehingga artinya secara umum, administrasi adalah kegiatan tata usaha kantor yang meliputi kegiatan mencatat, mengumpulkan, dan menyimpan suatu hasil kegiatan. Sedangkan arti secara sempit, segala hal yang berkaitan dengan ketatausahaan, meliputi mencatat surat, menyurat, pembukuan, pengarsipan surat, dan lain-lain yang mempunyai sifat teknis ketatausahaan. Sedangkan artinya secara luas, administrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu untuk mencapai tujuan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengawasan pada ruang lingkup kantor dan tata usaha. Kemudian unsur administrasi perkantoran diantaranya adalah pengorganisasian, manajemen, tata hubungan atau komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan atau sarana prasarana, dan hubungan masyarakat. Nah, meskipun ya pada saat zaman Mesir kuno itu sudah diyakini sudah ada administrasi dalam pemerintahannya, nah yang dikukuhkan sebagai bapak administrasi itu adalah Henry Fayol, karena dia banyak menyumbangkan pemikiran-pemikirannya pada perkembangan ilmu administrasi. Nah, kemudian kita mengenal juga manajemen, perkembangan dalam manajemen sebagai seni, ada dua, sebagai seni dan sebagai ilmu. Kalau sebagai seni, manajemen adalah pengelolaan perusahaan ya, dipandang sebagai seni, maka oleh Siagian, Bapak Siagian, dibagi menjadi 3 fase ya, atau zaman. Nah, pertama fase praaksara yaitu 1 Masehi, kemudian fase sejarah 1 Masehi sampai tahun 1886 saat terjadinya revolusi industri. Jadi mulai masuknya mesin. Kemudian fase modern dari 1886 sampai sekarang. Sedangkan sebagai ilmu, beliau-beliau tokoh-tokoh ini yang menyumbangkan pemikirannya bahwa manajemen itu bisa terukur sebagai ilmu, yaitu Charles Babbage dan teman-temannya tadi. Sekarang karakteristik administrasi: kerjasama, proses yang berkesinambungan, pembagian tugas, bimbingan, kepemimpinan, pengawasan, dan tujuan. Kemudian karakteristik administrasi perkantoran. Kalau tadi yang secara umum, yang atas, sekarang yang perkantoran. 1, bersifat melayani ya. Jadi tugasnya memudahkan tugas-tugas bagian-bagian dalam organisasi yang ada itu supaya lebih mudah. Kemudian terbuka dan luas, mencakup seluruh bagian organisasi. Kemudian dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi. Kemudian fungsi pendukung administrasi pengantoran ada 5 fungsi: fungsi rutin, teknis, analisis, interpersonal, dan manajerial. Kalau yang fungsi rutin, biasanya tugasnya adalah pengarsipan dan penggandaan. Nah, itu dilakukan oleh staf administrasi. Dan yang teknis, ini berhubungan dengan IT ya, teknologi, dilakukan oleh staf administrasi Departemen IT atau teknologi informasi. Kemudian analisis dilakukan ya, biasanya oleh asisten manajer, dia menganalisis data untuk pengambilan keputusan atasannya. Kemudian fungsi interpersonal adalah keterampilan pengambilan keputusan dan koordinasi. Biasanya fungsi ini dilakukan oleh kepala tim proyek. Kemudian fungsi manajerial adalah keterampilan perencanaan, pengukuran, dan motivasi, dan biasanya dilakukan oleh manajer. Kemudian jenis-jenis administrasi adalah ada perkantoran, publik, pembangunan, kependudukan, lingkungan, keuangan, dan pendidikan. Kalau yang perkantoran sudah paham ya administrasi yang dilakukan di perkantoran. Sedangkan yang publik yang dilakukan di 3 lembaga. Kita punya 3 lembaga: legislatif, eksekutif, yudikatif.
Kalau legislatif itu yang berhubungan dengan hukum, eksekutif itu pemerintahan, sedangkan yudikatif itu MPR DPR. Kemudian yang administrasi pembangunan itu dibuat pemerintah untuk mengendalikan rencana pembangunan. Yang kependudukan, data-datanya digunakan untuk pelayanan publik dan rencana pembangunan. Yang lingkungan itu untuk menganalisis biasanya dampak lingkungan akibat ulah manusia dan kemudian dampaknya kepada lingkungan. Kemudian keuangan. Nah, ini berhubungan dengan akuntansi. Kemudian yang pendidikan, administrasinya yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan. Jadi yang di lembaga pendidikan sekolah gitu dan sebagainya. Kemudian berikut ini adalah contoh jabatan pada kegiatan administrasi. Ini cuma contoh aja ya, karena nanti di tiap-tiap perusahaan berbeda. Ada kepala kantor atau pimpinan kantor, bisa disebut juga direktur. Ada manajemen yang melaksanakan fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling. Ada staf ahli, kepala personalia atau human resources department. Ada kepala TU atau administrasi. Sedangkan contoh tugas administrasi perkantoran antara lain adalah mengisi, filling itu mengisi dan rekap data. Kemudian pembuatan surat. Nah, pembuatan surat ini ada surat perintah kerja, perpanjangan kontrak, surat pembelian, surat penjualan, gitu ya. Kemudian penjadwalan. Nah, tugasnya menjadwalkan antara lain jadwal rapat, kemudian ada tamu, janji temu-tamu dengan pimpinan. Nah, terus kemudian menjawab telepon masuk dan penerimaan tamu atau front office itu termasuk dalam administrasi perkantoran. Kemudian contoh jabatan personel, administrasi personel itu maksudnya orang-orang yang bertugas mengurusi administrasi ya. Contohnya adalah kepala administrasi, ada manajer, ada staf ahli, ada pegawai administrasi. Ini cuma contoh aja. Tapi pada dasarnya semua bagian dalam perusahaan itu melaksanakan fungsi administrasi meskipun cuma sedikit. Ya. Kemudian berikut syarat-syarat personel administrasi. Orang-orang yang mengurusi administrasi harus mempunyai pengetahuan tentang administrasi, keterampilan, dan kepribadian. Kepribadiannya itu loyal, tekun, rajin, sabar, rapi, dan dapat menyimpan rahasia perusahaan. Kemudian tahap-tahap pengadaan personel kantor itu adalah analisis jabatan. Istilahnya jabatan apa aja yang diperlukan dalam sebuah perusahaan itu. Jadi perusahaan itu nanti keperluannya atau kebutuhannya berbeda. Untuk tiap-tiap jabatan apa yang dibutuhkan itu beda. Kemudian rekrutmen. Rekrutmen itu proses istilahnya itu menyaring ya. Pengumumannya istilahnya, pengumumannya bahwa perusahaan ini membutuhkan personel ini gitu ya. Terus kemudian seleksi itu memilih dari pelamar-pelamar yang masuk dalam perusahaan itu mana yang terbaik untuk perusahaan. Kemudian selain itu perusahaan juga melakukan pelatihan dan pengembangan personel ya, pelatihan dalam intern kantor. Itu tujuannya ada 2, yaitu meningkatkan keterampilan individu dan meningkatkan keterampilan teamwork, kerjasama tim. Oke, sekarang kita membahas mutasi personal kantor. Ada horizontal tuh mendatar gini ya, jadi dia cuma pindah bagian aja, tapi jabatannya sama. Nah, sedangkan kemudian ada vertikal, bisa naik, bisa turun. Kalau naik dia jabatannya tambah tinggi, itu namanya promosi. Sedangkan kalau turun jabatan itu demosi. Itu biasanya karena melakukan pelanggaran atau
kesalahan dalam perusahaan. Kemudian proses pemberhentian karyawan itu ada dua, dengan hormat dan tidak hormat. Kalau dengan hormat berarti dia sudah selesai masa jabatannya, itu dinamakan pensiun. Sedangkan yang dengan tidak hormat itu adalah pemutusan hubungan kerja karena pegawai tersebut melakukan kesalahan atau apa gitu yang menyebabkan perusahaan memutuskan.